Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya ada manusia tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan Sidogiran dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara pada kesempatan kali ini untuk menyapa para pemirsa dalam program yang kita nanti bersama, yaitu Kajian Islam bersama Yas Media. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak di sekitar kita berkenaan dengan pembahasan-pembahasan, obrolan kita pada kesempatan kali ini yang dikemas dengan obrolan menarik dan syarat tekanan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu pemateri kita atau narasumber kita, yaitu Ustadz Samsul Arifin Abu. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ini Ustadz, pembahasan kita akan semakin banyak ke depannya insyaallah Ustadz. Amin amin. Mudah-mudahan terus sehat. Terus sehat, amin amin. Yang paling penting sehat nih. Ini Ustadz, ada sebagian pemahaman di masyarakat kita, karena ini menjadi request dari beberapa teman, yaitu melakukan ziarah kubur pada waktu bulan Ramadan. Katanya sebagian cerita itu bahwa kalau di bulan Ramadan itu kita tidak boleh berziarah kubur karena orang-orang yang ada dalam kuburan itu lagi istirahat gitu Ustaz. Tidak boleh dibangunin, nanti bangun pada waktu Idul Fitri gitu Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau ziarah kubur pada waktu bulan Ramadan apa betul seperti itu? Tidak boleh Ustaz. Iya baik. Jadi sebelum menjawab itu tentu kita perlu meluruskan pemahaman orang-orang kubur istirahat tadi itu. Iya. Bagaimana memang betul-betul istirahat gitu ya, memang sebagian ada yang bilang seperti ini, kalau di Ramadan itu siksaan di kubur libur gitu ya, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, hanya mereka sedang istirahat, jangan dibangunin gitu. Iya. Ada pemahaman seperti itu? Baik ya. Jadi memang pertama yang disebutkan di dalam kitab Fathul Muin itu ada warodah bahasanya. Warodah, jadi ada hadis kan Pak ya, hadis al-warid ya. Anaman mata yaumul jum'ah aw lailataha, kemudian amina min adzabil qabri wa fitnatihi. Untuk malam Jumat, jadi ada hadis ya, ada hadis, intinya ini tidak membahas apakah hadis ini sahih atau tidak, bahasa Inlang warodah. Jadi ada bahwa orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat maka selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa kubur dan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Kemudian juga ada keterangan lain sama, jadi yang bulan Ramadan memang, jadi saya nemu ada hadis. Memang di situ ruya bisnain dhaifin, ada sanad dhaif. An Anas bin Malik anna adzabal qabri yurfa'u anil mauta fi syahri Ramadan. Jadi mungkin pemahaman masyarakat tadi itu berangkat dari penjelasan hadis ini, libur. Jadi bahwa memang kalau melihat hadis ini bahwa sisa kubur itu diangkat atau dihilangkan, mungkin bahasanya tadi diistirahatkan pada bulan Ramadan. Karena fitnatul qabri. Jadi berangkat dari ini kemudian timbul pertanyaan, jadi kaitannya dengan ziarah kubur. Betul. Terus bagaimana kalau mereka sekarang sudah istirahat, tidak perlu didoakan? Nah, mungkin pahamnya seperti itu kan? Karena kan kenyataannya kalau di Ramadan kita lihat di makam-makam sepi ya. Iya, betul. Jadi sebelum menjawab itu perlu kami sampaikan bahwa tujuan utama ziarah kubur itu sebenarnya bukan mendoakan sebenarnya. Jadi justru yang kembali kepada kita yang hidup, yang masih hidup saja. Ya. Jadi kalau melihat hadis yang diperintahkan ziarah kubur itu yang asalnya dilarang itu ya, itu ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kemudian sekarang fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah ya. Jadi untuk mengingat akhirat. Jadi secara umum hadis ini bukan manfaat pada yang meninggal dunia, justru pada kita yang hidup yang ziarah kubur itu. Sebenarnya ziarah kubur itu manfaatnya bagi yang hidup ya, yang ziarah akhirat. Bukan kalau kita kelak sama seperti ini gitu sebenarnya. Ya, antaranya kita akan mati seperti bukan itu. Malah membangunin yang lagi istirahat itu. Jadi bukan istilahnya bukan mendoakan lah namanya. Bukan murni mendoakan, pada sekalipun ada perintah lain untuk
mendoakan orang yang dikubur. Ya, jadi ada perintah lain untuk membacakan surat Yasin untuk yang dikubur, karena ketika ada baca Al-Quran turun rahmat, sehingga rahmatnya akan menerangi pada orang yang di kuburan. Ini kan pembahasan lain. Iya. Ini juga mengenai hadis tadi itu ya. Jadi hadis tadi itu menurut sebagian ulama memang tidak sahih, bahkan tadi dikatakan sudah dhaif. Sehingga ada keterangan di dalam kitab Tarsyuhul Mustafidin ini yang saya pegang ini ya. Di situ bahwa tetap jadi ada kubri, fitnatul kubri pada bulan Ramadan tetap terjadi. Karena berdasarkan umumil adillah as-sahihah. Jadi dalil-dalil yang sahih justru mengatakan tidak ada batasan. Jadi semua mayit dalam kuburan tetap disiksa kapanpun itu. Kendati pun baik bulan Ramadan atau tetap disiksa. Jadi itu hadis yang sahih. Sedangkan yang tadi itu hadisnya tidak sahih. Ini makanya kata sebagian ulama di sini katakan tetap. Jadi yus'alu man mata di Ramadanin aw lailatal Jumat. Ya, jadi orang mati pada Ramadan atau bulan Jumat, malam Jumat tetap ya disalu, tetap ditanyakan, atau sisa kubur juga tetap ilmu adillah sahihah tadi itu. Jadi gimana Ustaz kalau memang mengenai ziarahnya ya kembali kepada masalah ziarah ya tetap sunnah. Tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah ya, tetap sunnah, apalagi kalau kuburan para orang alim ya, para kuburan Kanjeng Nabi di Ramadan. Apalagi kalau udah boleh ziarah Kanjeng Nabi bulan Ramadan, sepi nanti Madinah. Iya betul. Tidak ada betul ya. Jadi itu kan kalau ziarah seperti makamnya orang alim kan bukan hanya tudzakirul akhirah, ya tabarruka. Jadi mengambil berkah. Orang alim itu tempatnya rahmat, tempat turunnya rahmat, sehingga orang yang kita yang datang ke sana harapannya dapat berkahan limpahan rahmat dari yang turun pada orang alim, lebih Kanjeng Nabi. Itu sudah mesti itu. Iya. Jadi intinya ziarah kubur itu tidak ada batasan waktu kapanpun. Dilihat dari sisi tujuan ziarah yang pertama ya ini adalah mengingat kita bahwa kita juga akan mati seperti itu. Juga masih ada tujuan-tujuan lain tabarukan dan lain sebagainya ya. Ya untuk urusan mendoakan pun ya, yang mendoakan pun ya kalau melihat ke hadis yang sahih justru seperti tadi itu bahwa pada bulan Ramadan itu tetap disiksa, kata siksa kubur tetap ada, karena hadis yang mengatakan siksa kubur diistirahatkan itu di situ dikatakan tidak sahih ya, itu memang. Jadi kesimpulannya di bulan Ramadan rame-rame ke ziarah ke makam tidak masalah saja, silakan saja seperti hari-hari biasa saja. Biasa ya. Jadi tidak ada anggapan bahwa mereka itu yang meninggal itu lagi istirahat tidak boleh diziarahi, tidak boleh dibangun. Sudah ada menerima siksa ya, apalagi seperti itu ya. Jadi kurang tepat anggapan itu kan. Jadi justru menurut dalil yang sahih tetap sisa kubur tetap ada sekalipun di bulan Ramadan. Jadi tetap disunahkan untuk ziarah juga tetap sunnah, karena untuk itibar kita sendiri, mengingatkan kita sendiri akan akhirat. Ya tujuan ingat akhirat itu supaya kita tidak ngejar dunia terus maksudnya. Jadi ketika ingat mati itu maka akan mempersiapkan, kalau sudah mati ya apa persiapan untuk menghadapi mati. Jadi tidak ingat kerja terus. Ya. Jadi kalau melihat yang ini ya mengingatkan diri pada akhirat ya tidak harus nunggu, tidak harus di luar Ramadan dan Ramadan. Justru kalau Ramadan sahabatnya untuk mencari dunia tinggi ya datang saja ke kuburan untuk ngeremin, untuk jadikan remnya. Iya. Jadi intinya tidak masalah saja. Sebagian anggapan masyarakat ini tetap kampanye, bahkan bukan tidak masalah, boleh bahkan bisa disunatkan tetap sesuai dengan perintah itu. Kan itu. Baik, terima kasih Ustaz pembahasan kita yang sangat menarik ini, mudah-mudahan jadi tambahan wawasan untuk masyarakat kita Ustaz. Itulah tadi para pemirsa pembahasan kami dengan Ustaz Syamsul Arifin Abu berkenaan dengan melakukan ziarah kubur pada waktu bulan Ramadan. Tapi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, share, subscribe dan like video ini. Semoga itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.